Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat semua yang ada di SMK 6 Penggerak Angkatan 9. Perkenankan saya untuk mensosialisasikan penerapan budaya positif di sekolah, khususnya di SMK Negeri 6 Jakarta. Untuk itu, mari kita awali kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, agar suasananya lebih semangat, untuk itu kita yel-yel terlebih dahulu. Ketika saya bilang SMK, jawabnya bisa. SMK hebat. SMK 6 luar biasa. Baik, kita mulai ya. 1, 2, 3. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK 6 Luar biasa. Oke, baik, tepuk tangan. Satu, Penggerak Angkatan 9. Perkenankan saya untuk mensosialisasikan penerapan budaya positif di sekolah, khususnya di SMK Negeri 6 Jakarta. Untuk itu, mari kita awali kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, agar suasananya lebih semangat, untuk itu kita yel-yel terlebih dahulu. Ketika saya bilang SMK, jawabnya bisa. SMK hebat. SMK 6 luar biasa. Baik, kita mulai ya. 1, 2, 3. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK 6 Luar biasa. Oke, baik, tepuk tangan. Satu. Mudah-mudahan semuanya sudah semangat seperti suara yang Ibu keluarkan, Bapak Ibu keluarkan. Ibu mungkin ada yang sudah paham tentang budaya positif. Silakan. Kebiasaan Bu Pembiasaan yang dilakukan berulang kali setiap harinya. baik. Betul Pak Robi. Jadi pembiasaan positif ini adalah budaya positif itu pembiasaan-pembiasaan yang baik yang dilakukan berulang kali agar menghasilkan perilaku yang baik. Untuk pembiasaan atau budaya positif apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol guru. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Baik, yang pertama akan kita bahas tentang disiplin kebajikan. Menurut teori kontrol Dr. William Glasser, yang pertama, dalam disiplin itu seperti ilusi guru mengontrol murid. Contohnya, kita, kerjakan tugas dikumpulkan pukul 9. Seperti kita lihat, guru itu mengontrol murid, padahal sebenarnya yang terjadi menurut teori kontrol Dr. William Glasser ini bukannya guru yang mengontrol murid, tetapi memang murid itu mengontrol dirinya untuk melaksanakan perintah guru. Yang kedua, ilusi. Siapa yang bisa jawab pertanyaan akan mendapat permen. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan akan Bapak Ibu kasih bintang. Sebenarnya hal ini tidak bagus karena motivasinya untuk belajar itu karena mengharapkan sesuatu. Lalu yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Beberapa guru juga sering menggunakan ini, memberikan kritik dan masukan kepada orang-orang agar karakternya menjadi lebih kuat. Diberikan kritik, diberikan saran. Terkadang Bapak Ibu guru menganggap dirinya dewasa dan memiliki hak penuh kepada anak muridnya untuk memaksa kehendak Bapak Ibu guru tergeser. Lalu bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stimulus respon itu maksudnya diberikan ini baru anak itu. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Kita merubah tujuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu. Ketika
mendengar kata disiplin, mereka merasa tidak nyaman. Banyak sekali anak yang tidak nyaman dengan disiplin. Justru sedikit yang merasa nyaman dengan disiplin. Kenapa begitu? Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplinnya bukan kita memerintah orang, tetapi sungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita. Ada nilai-nilai kebajikan yang perlu kita masukkan. Yang pertama, profil pelajar Pancasila kita harus paham betul, ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Diana Gosen dalam bukunya Rest menghindarkan ketidaknyamanan atau hukuman, karena mereka tidak mau mendapat hukuman, karena hukuman itu tidak nyaman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Contoh hukuman. Kamu terlambat masuk kelas 5 menit, maka sekarang jalan jongkok dari depan halaman sekolah sampai lapangan. Ini namanya hukuman. Nah, kalau hukuman itu jadi tidak pelajaran dari teman kamu. Itu contoh konsekuensi, dan restitusi itu adalah yang terbaik karena proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Selanjutnya, kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Baik, selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya, manusia memiliki 5 kebutuhan dasar hidup. Yang pertama, kebutuhan hidup yang bersifat kebutuhan dasar kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Mereka bebas menuntut penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai guru. Yang pertama, kita adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru menerapkan yang terakhir selesai. Ke bawah Pak Robi. Kamu lagi. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Penghukum biasanya nadanya tinggi, bahasa tubuh matanya melotot, sambil nunjuk, sambil mengkarti. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, datang terlambat. Kapan sih bisa tepat waktu? Tanya penghukum, maka kemungkinan murid akan marah, murid akan dendam, dan bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya, atau meja tulisnya lebih buruk lagi. Pulang sekolah, atau murid melihat motor bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku karena dia dendam terhadap guru yang menghukum. Cabut pentilnya. Ya, yang kedua, merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kadang-kadang suaranya seperti ini, seorang guru yang posisinya pembuat rasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nak. Terus, Bapak berapa kali harus memberitahu kamu ya? Yang ketiga, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini, murid akan menilai dirinya buruk tentang diri mereka. Murid akan merasa tidak berharga karena telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Pembuat rasa bersalah biasanya nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, dan bersalah karena mengecewakan ibu dan bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang gagal dan dia tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap ini malah lebih perasaan, tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana biasanya dia menumpahkan amalannya dengan cara negatif, seperti menggoreskan
apa tadi ya, paku ke motor bapak ibu gurunya, jadi dendam dan langsung action. Tapi kalau kita sebagai posisi guru yang membuat rasa bersalah, maka murid akan menahan perasaannya. Jadi perasaannya ini yang tersakiti. Ya. Persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa positif. Positifnya karena ada hubungan baik antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantu ya nak, demi bapak ya. Kedua, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Yang ketiga, ya sudah nggak apa-apa, nanti ibu bereskan. Ini posisi membantu mereka, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Murid akan merasa dikecewakan dan mereka tidak akan mau berusaha lagi. Jadi guru yang sebagai teman ternyata ada sisi negatifnya juga. Hal lain yang akan murid itu telah menganggap kita bapak ibu sebagai teman dan murid itu nggak akan berusaha lagi. Selanjutnya timbul murid hanya patuh pada guru tertentu saja dan tidak patuh terhadap guru lainnya. Ya, ciri-ciri guru yang memposisikan diri teman biasa suaranya ramah, akrab, bercanda, rapat pada murid, dan senyum jenaka. Contoh, ayolah Adi. Akibat lain dari posisi guru yang sebagai teman ini, Adi akan hanya berbuat sesuatu bila yang menyuruh gurunya adalah yang dianggap teman dan tidak berlaku terhadap guru yang lain. Jadi seperti itu negatif, positif dan negatifnya posisi guru yang menjadi teman. Lalu posisi kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid serta seseorang menjalankan posisi pemantau. Biasanya pertanyaan yang diajukan posisi seorang pemantau adalah peraturannya apa? Awal dari stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab untuk mengontrol murid. Posisi apa yang kedua tadi? Teman. Satu lagi posisi pembuat merasa bersalah. Baik, lanjut. Hasilnya, kita mau lihat hasilnya atau permasalahannya sendiri. Seorang manajer memiliki keterampilan di posisi teman ataupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi yang tersebut apabila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan tanggung jawab, maka perlu kita mengacu pada segitiga pada restitusi yang biasanya seorang manajer akan berkata, kembali ke kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Pak Robi, bolehnya, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana untuk memperbaiki hal ini? Si teman atau pemantau. Karena murid yang ditangani belum siap berdiskusi. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana pada posisi ini murid akan menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Menciptakan lingkungan positif dan nyaman. Biasanya seorang manajer nadanya halus, tidak kaku, mendekat kepada murid. Contoh itu bisa dilakukan. Apakah besok ada masalah untuk kamu agar bisa hadir ke sekolah tepat waktu? Bawahnya, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Posisi manajer ini maka gurunya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkecak pinggang, atau bersikap seolah-olah menyesal. Oke. Dalam segitiga restitusi yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Dengan ucapan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya orang yang bersalah pernah melakukannya. Lalu yang ketiga, validasi tindakan yang salah, yaitu memvalidasi tindakan kenapa salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan tindakan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Lalu kamu ingin menjadi orang seperti apa?